Hai, salam jumpa. Saya Margareta Kartika, NPM 21103133, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait hakikat hak asasi manusia, jenis-jenis hak asasi manusia, dan karakteristik hak asasi manusia. Video ini dibuat untuk memperoleh nilai UTS mata kuliah Pendidikan Hak Asasi Manusia atau Pendidikan HAM. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yang dikenal dengan human right. Human right memiliki arti hak-hak manusia atau tanpa asasi. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu manusia yang tidak dapat dicabut atau dirampas oleh pihak manapun. Menurut Jack Donnelly, hak diperoleh semata-mata karena seorang adalah manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat umum atau hukum positif. Hak asasi manusia dijunjung secara global. Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights menerangkan bahwa hak asasi manusia adalah semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak mereka. Di negara Indonesia, hak asasi manusia diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut, pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari rumusan tersebut, dapat kita ketahui bahwa manusia diciptakan oleh Sang Pencipta sebagai makhluk hidup, dan Sang Pencipta telah memberikan sesuatu berupa hak kepada manusia. Hak asasi manusia bersifat universal, inheren, dan tidak dapat dicabut. Universal berarti hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang perbedaan. Inheren berarti hak ini melekat pada diri individu sejak ia dalam kandungan. Dan terakhir, tidak dapat dicabut berarti hak ini tidak dapat dihilangkan karena bagian dari harkat martabat manusia. Yang kedua, tentang jenis-jenis hak asasi manusia. Hak asasi manusia dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan aspek kehidupan. Yang pertama, hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik adalah hak-hak yang melindungi kebebasan individu dan menjamin partisipasi individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak politik dan sipil meliputi hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak untuk berpikir, hak untuk berkeyakinan dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk serta dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk mendirikan partai politik. Nah, yang kedua, hak ekonomi sosial dan budaya. Yang termasuk dalam hak ekonomi sosial dan budaya yaitu hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan perlindungan terhadap standar hidup yang memadai, partisipasi dalam kehidupan berbudaya, dan jaminan sosial. Nah, yang ketiga, hak kolektif. Hak-hak yang dimiliki oleh kelompok tertentu seperti hak atas pengembangan budaya dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Poin yang ketiga yaitu tentang karakteristik hak asasi manusia. Ada 4 karakteristik hak asasi manusia. Yang pertama hakiki, yang kedua universal, yang ketiga tidak boleh dilanggar, dan yang keempat non-diskriminasi. Saya akan menjelaskan per poin tentang karakteristik hak asasi manusia. Hakiki, yang mana hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat diwariskan pada orang lain atau kepada siapapun. Yang kedua, universal. Jack Donnelly menerangkan bahwa hak asasi manusia
itu bukan merupakan keuntungan, tanggung jawab, keistimewaan, atau beberapa bentuk pemberian lainnya, tetapi diberikan sebagai akibat dari martabat seorang sebagai manusia. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang di dunia ini tanpa memandang jenis kelamin, agama, status sosial, ras, dan suku bangsa. Dan hak asasi manusia ini tidak dapat dicabut. Setiap orang berhak mendapat semua hak yang sama. Yang ketiga, tidak boleh dilanggar. Hak asasi manusia tidak boleh dibatasi atau dilanggar oleh seorang atau pihak lain pun pihak manapun. Dan yang keempat, non-diskriminasi. Nah, hak asasi manusia setiap orang itu harus diperlakukan sama, dan setiap manusia memiliki kesempatan yang setara di hadapan hukum. Yang terakhir, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan sebuah wujud kesepakatan atas standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Ini diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Istana Chalon, Paris, Prancis. Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusna Lalui, menjelaskan bahwa Deklarasi HAM merupakan aturan tertulis pertama yang disepakati oleh dunia yang menetapkan hak-hak apa saja yang melekat pada diri manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia meletakkan 3 nilai pokok. Yang pertama, penghormatan martabat manusia. Yang kedua, kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah kesetaraan. Hak asasi manusia dideklarasikan sebagai respon atas peristiwa yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Saat kekejaman Perang Dunia Kedua, banyak memakan jiwa dan mencabut harkat martabat banyak orang. Sehingga peristiwa ini memunculkan kesadaran global akan perlunya perlindungan hak asasi manusia. PBB sebagai organisasi dunia yang didirikan untuk perdamaian dunia membentuk Komisi Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh Eleanor Roosevelt. Hingga akhirnya berhasil merumuskan dan mengesahkan hak asasi manusia dengan 30 pasal yang menjelaskan hak-hak sipil, hak-hak politik, hak-hak ekonomi, dan hak-hak sosial dan budaya. Baik, itu saja materi yang saya paparkan dalam video ini, dan saya berharap semoga materi yang saya sampaikan melalui video ini dapat bermanfaat bagi penonton. See you!